Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Thalis wal Khamsun min suril Quran, Suratul Najm. Surah yang ke-53 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama An-Najm. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah sintani wa sittun, 62 ayat. Ma makna An-Najmi? An-Najmi artinya adalah bintang. Menurut sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud dengan bintang di situ adalah Asy-Syuraya, yaitu bintang Suraya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang apabila dia terbenam. "Ma dhalla sahibukum wa ma khawa." Kawan engkau, teman kamu, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidaklah sesat, baik itu perkataannya maupun perbuatannya. "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan ia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertutur atas dasar hawa nafsunya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya dan apa yang disampaikan itu berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah telah bersumpah menyatakan untuk meyakinkan kepada kita semua ini bahawa baginda Rasulullah itu yang pertama tidaklah sesat, baik perkataannya maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahawa baginda Rasulullah itu tidak bertutur kata atas dasar hawa nafsunya sendiri, melainkan semua itu adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan ayat ini diriwayatkan dari Urwah bin Zubair anna Uthbah bin Abi Lahab kana tahtahu bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah arhad al-khuruj ila Syam faqala la atiyanna Muhammad fala utiyanna fa'atahu faqala ya Muhammad wa kafirun bin najmi idha hawa thumma tafara bih wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu wa dallaqaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallid alaihi kalban min kilabi. Uthbah nama seorang laki-laki putranya daripada Abu Lahab. Uthbah ini sekaligus juga menantu daripada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah seorang putri daripada baginda Rasulullah diambil istri oleh Uthbah yang bernama Ruqayyah. Nah, kita mesti mengetahui bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 orang anak. Di antaranya adalah yang pertama putra baginda Rasulullah bernama Al-Qasim. Al-Qasim ini wafat sebelum dewasa, sebelum berkeluarga. Yang kedua putri baginda Rasulullah yang bernama Zainab. Zainab ini istri daripada Abil Ash. Yang ketiga putri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Nah, ini Ruqayyah diambil istri oleh Uthbah anaknya Abu Lahab. Dan yang keempat putri baginda Rasulullah yang bernama Fatimah. Nah, Fatimah ini diambil istri oleh Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian yang kelima putri daripada baginda Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini diambil istri oleh Utaibah, adiknya Utbah, putra oleh Abu Lahab juga. Kemudian yang keenam putra daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Nah, semua itu lahir di Makkah Al-Mukarramah daripada ibundanya Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang ketujuh di Madinah lahir lagi satu putra daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim daripada ibundanya yang bernama Maryah Al-Kibtiyah. Demikianlah putra dan putri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta. Jadi Utbah putranya Abu Lahab ini hendak berangkat ke negeri Syam, ke negeri Syria. Dia berkata, sebelum aku hendak berangkat ke negeri Syam, aku mahu mendatangi dulu Muhammad dan aku akan sakiti itu Muhammad. Maka datanglah Utbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah berkata, ya Muhammad, memanggil langsung dengan nama, tidak punya adab kepada baginda Rasulullah, tidak punya adab kepada mertuanya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, abauka thalathatun, orang tua engkau itu ada 3. Abuka alladhi waladak, orang tua yang melahirkan engkau, walladhi zawjaka ibnatah, bertua engkau, walladhi allamak, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada engkau. Ya Muhammad, wa kafirun bin najmi idza hawa. Ujar Utbah, ya Muhammad, aku kafir dengan najmi idza hawa. Ayat yang pertama di dalam surah ini. Thumma ta'ala biwajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meludah di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radda ibnatahu wa dallaqaha. Dan ia mengembalikan putri baginda Rasulullah, yakni Ruqayyah, dan menceraikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma thallid alaihi kalban min kilabih. Bahasa kita yang mudahan itu Utbah dimakan binatang buas matinya. Nah, setelah itu Utbah pun pergi melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Di tengah perjalanan di malam hari, dia beserta rombongannya hendak istirahat, hendak tidur. Maka datang seekor binatang buas dan menerkam kepala itu Utbah, maka matilah Utbah itu. Nah, Ruqayyah ini putri daripada baginda Rasulullah yang sudah diceraikan Utbah, ini pun dikawinkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
sungguh baginda Rasulullah tidak bertutur melainkan apa yang demikian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr ujarnya, aku dahulu mencatat semua apa yang baginda Rasulullah katakan. Begitu baginda Rasulullah bicara, aku tulis. Kemudian kawan-kawanku orang Quraisy memberikan saran kepadaku, wahai Abdullah bin Amr, apakah engkau mencatat semua perkataan baginda Rasulullah, sedangkan ia itu hanya manusia biasa seperti kita? Apakah engkau tidak salah mencatat semua perkataan daripadanya? Maka setelah mendengarkan itu, akhirnya aku berhenti mencatat perkataan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu aku ceritakan yang demikian kepada baginda Rasulullah tentang kejadian itu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, uktub wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq. Ujar baginda Rasulullah, tulis apa yang aku katakan, demi Allah tidak keluar daripadaku melainkan semua itu adalah benar. Maka sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka Allah taala fi Qur'anil Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Bagi Allah lah sesuatu yang ada di langit dan di bumi, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan perbuatan mereka, bima 'amalu, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. Nah, kemudian di sini para ulama ahli tafsir meneliti, Allah berfirman bahwa Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat itu bima 'amalu, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik itu bil husna, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Seharusnya kan biasanya kalau ada orang berbuat baik maka dibalas dengan apa yang dibuatnya. Tapi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu banyak ganjaran dengan sebab satu kebaikan sahaja. Berbeda dengan satu keburukan, maka dibalas Allah sesuai dengan satu keburukan juga. Nah, inilah bentuk rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fi Qur'anil Karim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh hendak menjauhi dirinya daripada perbuatan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Maha luas ampunannya. Artinya dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita yang kita tidak sengaja itu akan terhapus dengan sendirinya karena kita mengerjakan amal ibadah kepada Allah seperti salat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kita menjauhi diri daripada perbuatan dosa besar, maka dosa kecil otomatis akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wal ramadhan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil khaba'ir. Sembahyang yang 5 waktu itu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa di tengah-tengahnya. Contohnya zuhur ke asar. Nah, di tengah-tengahnya itu kalau ada dosa kecil yang kita lakukan maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtanibatil khaba'ir, asalkan kita menjauhi diri daripada melakukan semacam dosa-dosa besar. Ujar Imam Al-Ghazali bahwa dosa-dosa yang kecil yang kita lakukan itu bisa berubah dia menjadi dosa-dosa yang besar dengan sebab yang pertama, al-israr wal muwazabah, mengekalinya, mengerjakannya secara terus-menerus, mengulangi perbuatan kecil itu maka berubah dia menjadi dosa yang besar. Istizharuz zambi, meremehkan, menganggap enteng dengan dosa-dosa kecil, maka berubah ia menjadi dosa yang besar. As-surur fi zambi ka'annahu nikmah, gembira hatinya, senang hatinya melakukan perbuatan dosa-dosa kecil, maka berubah dosa kecil itu menjadi dosa yang besar. At-tahawun bisidrillah wal hilmih, dia meremehkan dengan hukum Allah, meremehkan dengan kemaafan Allah, padahal Allah dah maafkan dosa kecil tapi diremehkannya itu, maka berubah menjadi dosa yang besar. Izharuz zambi, menampakkan dosa, mempertontonkan dosa, memperlihatkan dosa, menceritakan dosa dan lain sebagainya. Contohnya dia bercerita dengan kawannya, semalam aku ada terlihat aurat perempuan, maka berubah dosa kecil itu menjadi dosa yang besar. Dan kemudian perbuatan dosa kecil yang dilakukan oleh orang alim atau orang yang terkenal atau panutan kemudian diikuti oleh orang banyak, maka berubah dosa kecil itu menjadi dosa yang besar. Jadi selama kita bisa menghindari daripada perbuatan dosa-dosa yang besar, maka dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita otomatis akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerjakan amal soleh dan lain sebagainya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh luas ampunannya. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, huwa a'lamu bikum iz anshakum minal ardi wa iz antum ajinnatu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu, maha tahu dengan kamu ketika Allah ciptakan kamu dari tanah Nabi Adam. Allah tahu akan kamu itu ketika kamu itu menjadi janin di dalam perut ibu kamu. Oleh karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan kamu sekali-kali menganggap diri kamu suci, jangan menganggap diri kamu bersih,
Jangan menganggap diri kamu lebih baik daripada orang lain, lebih takwa, lebih alim, lebih beriman. Jangan. Allah melarang, karena yang demikian itu urusan Allah, bukan urusan kita. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sungguh Allah tahu siapa yang takwa ataupun tidak.